Oke guys, ketemu lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi advokat. Tahapan apa saja yang wajib teman-teman tempuh untuk menjadi seorang advokat dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Jadi untuk Anda yang ingin menjadi advokat, atau Anda saat ini sedang kuliah di jurusan hukum, atau bahkan Anda baru mau masuk kuliah fakultas hukum dan ingin menjadi advokat, kalian harus tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama, kalian harus berpendidikan tinggi hukum. Untuk menjadi seorang advokat, Anda harus seorang sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Ya dong, masa sarjana ekonomi? Tunggu dulu, sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum itu nggak mesti sarjana hukum. Jadi yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan pertama fakultas hukum, kedua fakultas syariah, tiga perguruan tinggi hukum militer, dan keempat itu perguruan tinggi ilmu kepolisian. Jadi Anda memiliki ijazah dari salah satu tersebut, maka Anda berpeluang untuk menjadi seorang advokat. Syarat yang kedua, Anda harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Pendidikan khusus profesi advokat itu dilaksanakan oleh organisasi advokat. Organisasi advokat yang ada di Indonesia saat ini banyak sekali. Saya tidak mau promosi organisasi advokat di sini. Waktu pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat itu bermacam-macam. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan setengah, tergantung organisasi advokatnya. Tapi tidak hanya tergantung organisasi advokatnya, juga tergantung organisasi advokatnya bekerja sama universitas apa. Jadi menyesuaikan untuk waktunya. Ada satu organisasi yang sama itu bisa berbeda-beda bahkan untuk waktu pelaksanaannya. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, dan ada yang 1 bulan setengah. Jadi setelah Anda nanti mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, Anda diberikan sertifikat tanda kelulusan. Terus ada nggak sih yang nggak lulus? Ada juga yang nggak lulus. Nggak lulus ya karena biasanya dia nggak memenuhi standar kehadiran. Jadi untuk di pendidikan khusus profesi advokat itu belum ada ujian tes atau seperti itu belum, tapi ada standar supaya lulus. Jadi di awal nanti dikasih tahu Anda akan lulus pendidikan ini apabila memenuhi ini. Tingkat kelas, terus nanti kehadirannya, presensinya, dan lain-lain. Nah, bayarannya itu estimasinya sekitar 4 juta sampai 6,5 juta, 6.500.000. Jadi tergantung organisasinya lagi. Anda bisa mencari organisasi yang sesuai dengan kemampuan biaya Anda. Syarat yang ketiga, ujian profesi advokat ini tahapan yang ketiga. Setelah Anda PKPA, tahapan berikutnya Anda harus mengikuti ujian profesi advokat. Untuk dapat mengikuti ujian profesi advokat, Anda tentunya juga memiliki ijazah yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Anda memiliki sertifikat kelulusan dari pendidikan khusus profesi advokat. Terus juga Anda harus mendaftar ujian profesi advokat. Yang gimana kalian mau ikut kalau kalian nggak daftar? Jadi kalian harus daftar dulu. Daftar ujian profesi advokat. Nah, berapa biayanya? Nah, untuk ujian profesi advokat itu kisaran biayanya antara 1 juta sampai 1.750.000. Itu perkiraan biayanya untuk saat ini. Untuk pelaksanaan ujian itu hanya 1 hari. Umumnya terbagi 2 sesi. 2 sesi dengan ujiannya itu ada pilihan ganda, ada esai.
Itu materi-materi dasar nanti yang akan diujiankan di pilihan ganda, terkait pidana, perdata, pengadilan agama, ada yang lain ada juga. Terus untuk esainya nanti di umumnya ada tentang surat kuasa, gugatan, ya itu kembali lagi tergantung organisasi advokatnya. Pesan saya, jangan sampai Anda terlambat pada ujian karena Anda akan berpacu dengan waktu dalam mengisi jawaban. Karena jika Anda terlambat datang, itu sangat merugikan. Kayak gini logikanya, ujian itu hanya 1 hari dan nggak ada remedi, nggak ada remedial, nggak ada ujian ulang. Jadi kalau Anda gagal, sudah Anda gagal, Anda harus ikut lagi ujian tahap berikutnya dan bayar lagi. Jadi memang Anda harus maksimalkan betul kalau ingin lulus pada ujian profesi advokat. Banyak atau enggak yang gagal? Banyak banget yang gagal. Tapi juga banyak yang berhasil. Oke, untuk syarat yang berikutnya, tahapan yang berikutnya itu tahapan yang keempat, itu pengangkatan dan sumpah advokat. Nah, ini setelah Anda lulus ujian profesi advokat, Anda tinggal menunggu jadwal pengangkatan dan sumpah advokat. Itu biasanya diinformasikan oleh organisasi advokat. Kenapa menunggu? Karena Anda harus mendaftar dulu untuk mengikuti pengangkatan ataupun sumpah advokat. Karena pengangkatan dan sumpah advokat itu dilakukan di pengadilan tinggi di mana KTP Anda bertempat. Jadi kalau Anda KTP-nya Yogyakarta, berarti Anda mengikuti pendidikan tinggi, Anda sumpah atau pengangkatan advokat di pengadilan tinggi Yogyakarta. Jadi kalau Anda kuliah di Yogyakarta tapi Anda memiliki KTP di Jambi misalnya, ya Anda harus mengikuti sumpah atau pengangkatan advokat di pengadilan tinggi Jambi. Anda harus ke sana. Jadi KTP Anda di mana, Anda sumpahnya di sana. Berapa kisaran biaya untuk sumpah advokat? Untuk sumpah advokat itu kisarannya antara 3.500.000 sampai 5 juta. Oke, pengangkatan oleh organisasi advokat biasanya itu dilakukan, jadi ada yang di hotel, ada yang di pengadilan langsung. Jadi biasanya sebelum disumpah itu diangkat dulu oleh organisasi advokat. Jadi kalian itu otomatis menjadi anggota dari organisasi advokat yang kalian ikuti. Jadi biasanya kalau mungkin ada organisasi yang sebelumnya di hotel, nanti di hotel kalian perkenalan dulu secara-sehat kayak gitu, diangkat dulu sebagai anggota organisasi tersebut. Habis itu nanti baru besoknya baru sumpah di pengadilan tinggi. Atau ada juga itu pagi kalian diangkat dulu oleh organisasi advokat di pengadilan tersebut. Setelah itu langsung pengangkatan, setelah itu langsung sumpah. Tapi ingat pesan saya, sebelum Anda mendaftar sumpah advokat, pastikan bahwa Anda telah berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Itu syarat wajib yang ditulis, yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Advokat. Jadi nggak bisa, karena syaratnya Anda harus sekurang-kurangnya berusia 25 tahun. Jadi walaupun Anda sudah PKPA, Anda sudah lulus ujian profesi advokat, kalau usia Anda belum sampai 25, Anda belum bisa untuk mengikuti sumpah advokat. Syarat yang lainnya apa? Syarat yang paling penting lainnya itu adalah Anda sudah menempuh magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Jadi sekurang-kurangnya 2 tahun magang di kantor advokat itu maksudnya nggak mesti harus satu kantor advokat. Anda boleh magang di kantor advokat, terus pindah di kantor advokat lagi, pindah di kantor advokat lain karena alasan tertentu, misalnya karena mungkin Anda pindah domisili, ataupun Anda mungkin karena lanjut kuliah S2 di kampus lain sehingga berpindah kota dan Anda magang di tempat lain, boleh saja.
Undang-Undang Advokat itu memberikan kemudahan kepada Anda calon advokat untuk magang. Jadi yang penting secara 2 tahun itu secara terus menerus. Kalau 2020, 2021, jangan 2020 terus 2021 nggak magang, 2025 baru magang lagi 1 tahun, nggak kayak gitu. Jadi harus secara berturut-turut. Oke, begitu saja untuk syarat ataupun tahapan menjadi advokat dari saya, dan perkiraan biayanya sampai saat ini ya segitu. Anda bisa memutuskan apakah Anda mau menjadi advokat atau profesi yang lain. Tapi yang jelas bagi saya sebagai seorang advokat, profesi advokat ini adalah profesi yang mulia yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Karena memang sejarahnya dari dulu bahwa advokat itu selalu berada di barisan masyarakat. Jadi itulah alasan saya kenapa saya harus menjadi ataupun kenapa saya harus mengambil profesi advokat. Anda boleh punya alasan lain kenapa Anda ingin menjadi seorang advokat, itu bebas, terserah Anda. Namun dari saya seperti itu tahapan-tahapannya, perkiraan biayanya. Semoga untuk Anda yang menjadi seorang advokat, Anda bisa menjadi advokat yang baik, mampu membawa nama profesi advokat ini menjadi lebih baik di mata masyarakat, dan mampu menjadi seorang penegak hukum, karena memang undang-undang kita mengatakan bahwa seorang advokat adalah penegak hukum. Semoga kita bisa bersama-sama membuat profesi advokat tetap berada dalam officium nobility. Terima kasih, begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.